Tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan hari lahir atau Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Kamis 23 Juli 2026 malam. Momentum ini menjadi penegasan mengenai konsep Prabowonomics, sekaligus dukungan terbuka PKB terhadap Prabowo untuk pemilu 2029. Lantas apa itu Prabowonomics dan mengapa dukungan PKB dianggap penting bagi Prabowo? Kita bahas. Presiden Prabowo Subianto Kamis 23 Juli dalam pidatonya pada Harlah PKB menjelaskan gagasan Prabowonomics. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Menurutnya seluruh elemen bangsa harus saling mendukung untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita. Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh tadi rekomendasi Ijtima ada luar biasa ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Jika partai koalisi seperti PKB sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk 2029, bagaimana sebenarnya hitung-hitungan politik di balik dukungan tersebut? Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya Kamis 23 Juli menilai PKB merupakan salah satu partai yang paling stabil secara elektoral. Sejak berdiri, PKB selalu mampu mempertahankan perolehan suara, meski beberapa kali menghadapi konflik internal. Stabilitas tersebut ditopang oleh basis pendukung tradisional yang berasal dari lingkungan pesantren. Namun stabilitas elektoral itu belum diikuti lonjakan suara seperti yang pernah dialami sejumlah partai besar hingga menjadi penguasa. Muhaimin Iskandar memang dinilai mampu menjaga PKB tetap berada di lingkaran pemerintahan, akan tetapi kemampuan itu belum cukup untuk mendorong partai tumbuh lebih besar, terutama karena belum muncul figur yang benar-benar menjadi magnet elektoral. Yunarto menambahkan, selama ini Muhaimin lebih mengedepankan rasionalitas politik agar PKB tetap menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam situasi saat ini, PKB juga perlu mempertimbangkan berbagai isu dan keresahan yang berkembang di masyarakat. Pasalnya, kontroversi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini dinilai cukup besar. Sahabat Kompas, manuver PKB mengusung Prabowonomics adalah bentuk simbiosis mutualisme tingkat tinggi jelang pemilu 2029. Bagi Muhaimin Iskandar, ini adalah langkah taktis untuk mengamankan posisi PKB di lingkar utama kekuasaan, sekaligus mengompensasi ketiadaan figur calon presiden dari internal partai. Sementara bagi Prabowo, deklarasi dukungan ini menjadi amunisi berharga yang menstabilkan roda pemerintahannya. Ujian sesungguhnya bagi poros ini adalah pembuktian di lapangan. Apakah Prabowonomics benar-benar mampu meneteskan kesejahteraan ke kantong-kantong akar rumput yang menjadi basis konstituen PKB, atau hanya akan berakhir sebagai jargon manis pengikat koalisi elitis semata?